Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Cerita dibuka dengan pertempuran dua kubu yang belum diketahui siapa dan apa penyebabnya. Ikuti terus series Wiro Sableng kali ini untuk mengetahui cerita sesungguhnya. Sebagai pati kerajaan, tingkat kepandaian Wira Sidolepen memang sudah sempurna dan hampir setingkat dengan Singo Ireng. Gesit sekali, maka tubuhnya sudah berada di hadapan resi itu. Hahaha, kau juga mau antarkan nyawa Wira Sidolepen? Tak perlu banyak mulut, terima ini, hardik sang patih. Pedangnya bergulung dengan sebat. Putaran pedang mengeluarkan angin bersiuran yang melanda tubuh Resi Singo Ireng. Terkejutlah resi ini. Cepat-cepat dia gerakan badan berkelit. Tahu bahwa tingkat kepandaian lawan tidak berada di bawahnya, maka pagi-pagi Singo Ireng segera keluarkan pukulan usi irengnya. Melihat lawan keluarkan ilmu yang ampuh itu, Wira Sidolepen segera pindahkan ke pedang ke tangan kirinya. Mulutnya komat kamit dan jari tangannya mendadak sontak berubah menjadi putih berkilau. Inilah ilmu pukulan mutiara penabur nyawa. Parit Ulung yang tahu kehebatan ilmu pukulan ini segera pergunakan ilmu menyusupkan suara memberi peringatan pada Singo Ireng. Awas, itu pukulan mutiara penabur nyawa Resi Singo Ireng. Mendengar ini, maka sang resi lipat gandakan tenaga dalamnya. Dua bentakan nyaring sama-sama terdengar menggeledek dari mulut Singo Ireng dan Wira Sidolepen. Sinar hitam dan sinar putih berkiblat saling papas. Ah! Tubuh pati itu terlempar keras ke tiang istana. Sampai di lantai, tubuhnya berkelojotan. Seketika lalu diam tak bergerak, tanda nyawanya sudah lepas meninggalkan tubuh. Sambil gosok-gosok tangan kirinya, Singo Ireng putar kepala ke pintu di sampingnya. Di situ melangkah ke arahnya seorang berselempang kain biru. Mukanya coreng-moreng berbelang tiga, yaitu hitam, kuning, dan merah. Rambutnya tersisir licin-licin ke belakang. Inilah dia, Resi Macan Seta, kakak kandung Resi Singo Ireng. Kalau Singo Ireng memiliki tampang seperti singa, maka kakaknya sesuai dengan namanya memiliki tampang persis seperti macan. Kau tak bakal kuat menerima pukulan mutiara penabur nyawa itu, Singo Ireng. Sekalipun kau pergunakan ilmu wesi hitam, sekurang-kurangnya kau akan terluka di dalam. Singo Ireng tertawa buruk. Dia tak berkata apa-apa karena maklum bahwa ucapan kakaknya itu adalah betul. Dan diam-diam dia bersyukur karena Macan Seta telah menolongnya dengan pukulan sinar suyar tenggelam tadi. Pada abad ke-15, kerajaan Demak diperintah oleh Baginda Trenggono. Di bawah Trenggono, maka Demak mencapai puncak kejayaannya. Di masa itu pula, adik perempuan Trenggono kawin dengan Fatahila. Untuk meluaskan daerah perdagangan serta kekuasaan Demak,
maka Trenggono merasa perlu untuk menduduki Banten. Maka pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fathahillah menyerbulah bala tentara Demak. Banten jatuh. Pelabuhan Sunda Kelapa diduduki dan sebagai wakil Demak memerintahlah Fathahillah di Banten. Sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan bahwa Fathahillah bertindak sebagai wakil Trenggono atau wakil kerajaan Demak, karena luas lingkup kekuasaan serta pengaruh Fathahillah tak ubahnya seperti raja. Di samping itu, terlepas dari Demak, Fathahillah membentuk bala tentara tersendiri. Nama Fathahillah menjadi besar dan dihormati. Namun demikian, kesetiaannya terhadap kerajaan induk yaitu Demak tetap seperti sedia kala. Sultan Hasanuddin dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan Banten dibantu oleh penasihat utama seorang tua bijaksana bernama Mangkubumi Mitra serta Pati Wira Sidolepen. Di samping itu, bantuan kepala Bala Tentara Banten yang bernama Braja Paksi patut pula disebutkan karena segala sesuatu yang bersangkutan dengan keamanan dan keselamatan kerajaan terletak pada tanggung jawabnya sepenuhnya. Apalagi mengingat pada masa itu seringkali terjadi bentrokan-bentrokan dengan pihak Pajajaran. Braja Paksi tadinya adalah seorang prajurit biasa di kerajaan Demak, tapi karena keberanian, kejujuran, dan kepandaiannya, maka dia menjadi orang kesayangan Fathahillah. Ketika Fathahillah pindah ke Banten, Braja Paksi ikut serta. Kemudian, dia diangkat jadi kepala bala tentara Banten. Pangkat itu terus dijabatnya sampai pada suatu hari di mana dia terpaksa mengorbankan jiwanya sendiri untuk keselamatan kerajaan dan demi kesetiaan pengabdiannya pada atasan. Saat itu, belum lagi 1 bulan Hasanuddin yang muda belia dinobatkan sebagai Sultan atau Raja Banten. Baik Pati Wira Sidolepen maupun penasehat tua Mangkubumi Mitra, serta kepala Bala Tentara Braja Paksi ataupun Sultan sendiri. Mereka tak satu pun yang tahu kalau di batang tubuh kerajaan saat itu terdapat musuh dalam selimut yang berbahaya, yang bergerak secara diam-diam. Dan siapa yang akan menyangka kalau musuh dalam selimut itu adalah Parit Wulung, perwira yang menjadi wakil langsung dari kepala Bala Tentara Kerajaan. Hubungan Parit Wulung dengan Braja Paksi bukan saja sebagai bawahan dengan atasan, tetapi juga sebagai ipar karena adik perempuan Braja Paksi kawin dengan Parit Wulung. Tapi Parit Wulung telah tersesat. Lupa dia bahwa jabatan yang dipangkunya itu adalah berkat diangkat atas kebijaksanaan Braja Paksi. Lupa dia bahwa kerajaan yang telah memberi pangkat kedudukan serta kehormatan dan kehidupan mewah. Nafsu hendak berkuasa sendiri, nafsu hendak duduk di takhta kerajaan sebagai raja telah merangsang segenap hati dari jiwa raganya. Dalam mencapai usahanya merebut takhta Kesultanan Banten itu, sudah barang tentu dia tak bisa bergerak sendiri. Di samping itu, dia tahu pula bahwa untuk mencari pengikut-pengikut dari kalangan pihak dalam, yaitu perwira dan menteri-menteri istana, tidak mungkin karena semua perwira dan menteri, apalagi Pati Wira Sidolepen, sangatlah setianya kepada kerajaan dan Sultan Hasanuddin. Karenanya, maka perwira pengkhianat itu pun mencari sekutu di luar Banten. Peluang yang sangat baik dilihatnya datang dari kerajaan tetangga, yaitu Pajajaran. Beberapa perwira Pajajaran secara diam-diam ditemuinya, dan perwira-perwira itu sesudah diberikan janji yang muluk-muluk, bersedia mengirimkan ratusan prajurit untuk membantu pemberontakan bila saatnya sudah tiba kelak.
Bagaimana selanjutnya? Berhasilkah Paritulung melaksanakan niat buruknya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.